Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita masuk pada bab-bab terakhir dari Kitabul Wudu. Insyaallah pertemuan berikutnya kita sudah masuk pada kitab yang lain ya. Bab ke-73, bab siwak, bab tentang bersiwak. Bab tentang bersiwak ya. Bab ini dibawakan dalam Kitabul Wudu karena memang siwak ada hubungannya dengan wudu. Di antaranya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Kalau tidak memberatkan umatku, tentu aku akan perintahkan umatku bersiwak setiap bersama dengan wudu, siwak secara umum adalah sunnah yang bisa dilakukan setiap saat ya, karena datang dalam hadis secara mutlak seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "As-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirab." Sungguhnya siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaukani rahimahullah waktu mengomentari hadis ini beliau mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan siwak disunnahkan kapan saja, tidak terikat dengan waktu tertentu karena hadis datang dalam kondisi mutlak ya, membersihkan mulut dan juga selain itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bersiwak dia akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada beberapa waktu yang ditekankan seorang untuk bersiwak. Ada beberapa waktu yang ditekankan seorang untuk bersiwak. Di antaranya tatkala hendak salat ya. Dalam hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Ini menunjukkan Nabi sangat perhatian. Makanya siwak ini sunnah yang sangat ditekankan. Maka Nabi mengatakan kalau tidak memberatkan umatku, tentu aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Namun tidak Nabi perintahkan. Kalau Nabi perintahkan maka jadi wajib. Tatkala Nabi tidak perintahkan, Nabi hanya menganjurkan, maka hukumnya adalah sunnah. Demikian juga setiap kali wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, tentu aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan wudu. Apa bedanya antara inda kulli salat dengan ma'a kulli wudu? Kalau salat Nabi mengatakan aku akan perintahkan mereka bersiwak inda tatkala salat. Rasulullah menggunakan kata inda. Tatkala berwudu Nabi mengatakan ma'a bersama dengan wudu. Aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ma'a bersama dengan wudu.
sebagian ulama menjelaskan bahwasanya seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala, Nabi mengatakan inda kulli salat, artinya sebelum salat seorang bersiwak. Kemudian dia bersiwak. Tapi seandainya dia lupa bersiwak kemudian dia sedang salat, dia ingat tadi dia belum bersiwak, jangan dia siwak di tengah-tengah ya. Misalnya Allahu Akbar lagi ruku, aduh belum siwak. Jangan, enggak boleh. Tetapi kalau wudu, misalnya seorang sedang berwudu, kemudian tiba-tiba dia lupa di tengah-tengah wudunya dia belum siwak, dia boleh bersiwak di tengah-tengah. Terus dia lanjutkan wudunya. Ini sebagian ulama mengatakan perbedaannya demikian. Jadi Nabi mengatakan la amartuhum bisiwaki. Inda kulli salat, aku akan perintahkan mereka bersiwak tatkala salat. Adapun wudu kata Nabi, ma aquli wudu, aku perintahkan mereka bersiwak bersamaan dengan wudu. Yaqtadil ma'iyah, yaitu kebersamaan. Kapan seorang lupa siwak sebelum wudu, dia boleh bersiwak di tengah-tengah wudu, enggak ada masalah ya. Ini kondisi kedua. Kondisi ketiga ya, tatkala hendak membaca Al-Qur'an atau tatkala bangun malam untuk salat malam, maka akan datang nanti hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam kemudian yashusu fahu bisiwak, maka dia pun menggosok mulutnya dengan siwak ya, tatkala hendak bangun malam ya, mungkin mau salat, mau apa, baca Quran. Ini juga ditekankan untuk bersiwak. Di antaranya juga tatkala hendak baca Al-Qur'an ya, dalam satu hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah ahadits as-sahihah nomor 1213, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza qama yusalli atahu al-malak faqama khalfahu yastami'ul Qur'an wa yadnu. Sungguhnya hamba jika dia bangun malam kemudian dia salat, maka malaikat datang, lalu malaikat berada di belakangnya mendengarkan Al-Qur'an yang dia baca. Wa yadnu, kemudian malaikat mendekat kepadanya. Fala yazalu yastami'u, kemudian malaikat terus mendengar bacaan Qur'annya. Wa yadnu, dan terus mendekat hatta yadha'afahu ala fihi, sampai malaikat meletakkan mulut malaikat di depan mulut orang tersebut. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Tidaklah dia membaca satu ayat pun kecuali ayat tersebut masuk ke dalam malaikat ya. Jadi ini dalil bahwasanya Al-Quran sebaiknya dibaca dalam kondisi seorang bersiwak. Dan kalau orang bersiwak, dia lebih semangat baca Al-Quran. Tatkala dia sudah bersiwak, mulutnya bersih, segar, sehingga dia baca Quran lebih semangat, lebih mudah untuk tartil. Beda kalau mulutnya kotor, bau, dia sendiri tidak tahan untuk baca lama-lama ya. Karena mulutnya bau dan tidak enak untuk digerakkan. Berbeda tatkala mulut dalam kondisi bersih. Kemudian di antara waktu yang dianjurkan untuk bersiwak adalah tatkala masuk rumah. Tatkala masuk rumah, ya, dari seorang bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu? Qalat bisiwak. Maka Aisyah pernah ditanya, wahai Aisyah, yang pertama kali Nabi kerjakan waktu masuk rumah apa? Apa yang dia mulai kerjakan begitu masuk rumah? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bisiwak. Yang pertama dia kerjakan, dia bersiwak. Jadi ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya. Nabi masuk rumah, ya mungkin dari luar, Nabi masuk rumah, dia akan ngobrol dengan istrinya. Ya, dia bukan hendak salat, tapi dia ingin ketemu istrinya. Maka dia pun bersiwak terlebih dahulu. Makanya kalau kita pulang dari kantor, ya, badan masih bau, mau ketemu istri, mandi dulu ya. Bersih-bersih dulu, kalau mulut bau, sikat gigi dulu, biar enak ngobrol sama istri ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian tentang wangi tubuhnya, perhatian tentang bau mulutnya, sampai Rasulullah SAW kalau masuk rumah pertama kali Nabi bersiwak. Dan ini penting bagi kita dalam kehidupan rumah tangga. Makanya dalam hadis tatkala Nabi SAW ingin berpoligami, Nabi tidak bisa nazar secara langsung, maka Nabi menyuruh salah seorang istrinya untuk mengecek wanita yang akan dinikahi oleh Nabi SAW tersebut. Maka Nabi wasiatkan, kata Nabi SAW,
Syummi awaridhaha wanzuri ila urqubaiha. Kata Nabi, coba cium di sekitar mulutnya dan lihatlah bagaimana bentuk tumitnya, ya. Nabi suruh mengecek sekitar bawah mulutnya. Ini menunjukkan Nabi perhatian terhadap kebersihan. Dia ingin sebagaimana istrinya bersih, Nabi juga ingin bersih. Maka Nabi SAW tatkala masuk rumah, yang pertama dia kerjakan adalah bersiwak, ya, supaya bisa enak ngobrol dengan istri. Kemudian yang di antara waktu yang dianjurkan juga untuk bersiwak adalah tatkala bau mulut berubah, kita ingin bersihkan mulut kita, karena tadi Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Sungguhnya siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini isyarat bahwasanya setiap mulut kita rasa enggak enak, kita dianjurkan untuk bersiwak. Nah, siwak itu apa? Siwak di zaman Nabi SAW adalah semacam kayu yang di bagian ujungnya bisa dilembutkan sehingga bisa digunakan untuk bersiwak, membersihkan gigi. Dahulu digunakan dari kayu arok, sampai sekarang orang-orang jual siwak di depan masjid menggunakan kayu arak. Yang kayu tersebut di ujungnya lembut. Jadi tidak semua kayu bisa dijadikan siwak. Jangan kita ambil kayu besi kemudian kita siwak. Kayu jati ya bisa hancur gigi kita seluruhnya. Bisa rontok gusi-gusi kita. Tetapi siwak adalah siwak kayu yang ujungnya bisa dilembutkan. Dan yang paling bagus adalah kayu arak, dan itu digunakan sampai sekarang. Dan kayu arak selain dia lembut, dia juga mengandung rasa rasa mentol. Makanya orang kalau siwak itu agak segar karena siwak tersebut ada rasanya, mendatangkan kesegaran. Itu yang disebut dengan siwak. Dan sebagian negara punya siwak model lain. Saya punya kawan dari Afrika. Dia punya siwak model lain, bukan siwak model Arab. Jadi siwak kayu dia potong, setelah potong depannya tapi bisa lembut. Dan dia bawa siwak dari Afrika langsung. Dia tidak pakai siwak Madinah, dia pakai siwak dari apa? Afrika. Saya lihat siwaknya lain, ya dia bawa dari kampungnya sendiri. Ya, kayunya berbeda, tapi ya sama. Giginya kuat, bersih, ya. Dan di kelas gitu terus sering siwak. Waktu kita di sekolah, ya. Oleh karenanya siwak ini sangat disenangi oleh Nabi SAW dan Nabi sering kali bersiwak. Tadi kita sudah sebutkan kondisi-kondisi Nabi bersiwak. Nabi suruh orang untuk bersiwak bahkan setiap kali sholat, bahkan setiap kali wudu. Dan memang siwak kalau dengan kayu siwak itu bisa kita terapkan sunnah Nabi. Kita bisa setiap wudu bersiwak, apalagi siwak mudah kita bawa. Ada seorang salaf bernama Zaid bin Khalid rahimahullahu taala, kana yad'u siwak indahu mawdi' al-qalam min al-udhun. Adalah Zaid bin Khalid, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Zaid bin Khalid dia selalu membawa siwaknya. Dan dia meletakkan siwaknya. Ibu tolong HP-nya dimatiin. Dia meletakkan siwaknya seperti meletakkan pena di atas telinga, ya. Jadi kalau orang bawa pena, taruh pena di sini, ya, dia taruh siwak di sini. Jadi kemana-mana mudah, tinggal siwak taruh lagi sini. Saya pernah lihat orang seperti itu, ya, di Madinah. Kawan saya waktu kita lagi kuliah, saya masih belajar bahasa waktu itu, dan di dalam kelas ada banyak dari mancanegara. Salah satunya dari kawan saya dari Amerika. Orangnya tinggi, ya, orangnya cuek bebek, ya. Terkadang dia datang terlambat, tapi dia enggak pernah dimarahin sama dosen, ya. Karena itu masih kelas pra kuliah, jadi tidak terlalu ketat. Dia datang nanti pakai sarung, enggak tahu gayanya necis banget, pakai sarung, terus pakai kaos dalam, terus pakai sorban, siwaknya di telinga gini. Mantap kata saya. Seumur-umur saya baru lihat orang taruh siwak di telinga, ya kawan saya itu. Kemudian tidak lama saya baca di Sahih Al-Bukhari di Fathul Bari, ternyata dulu Zaid bin Khalid rahimahullahu taala ternyata juga meletakkan siwak di mana? Di telinga. Tidak lain supaya mudah untuk apa? Bersiwak. Karena kalau dengan kayu siwak itu kita bisa menjalankan sunnah. Kita ingin siwak setiap kali sholat bisa, siwak setiap kali wudu bisa. Tapi kalau siwak yang model sekarang ada pasta giginya susah, kita taruh di sini tiap hari.
orang bilang apa? Taruh sini tiap hari. Enggak keren. Siwak taruh apa? Sikat gigi ya. Tapi sebenarnya sikat gigi yang kita pakai itu sudah mewakili siwak sebenarnya. Karena fungsinya sama, tidak ada bedanya. Jadi kalau kita tidak punya kayu siwak ya, kita boleh menggunakan sikat gigi. Itu sudah fungsinya sama ya, dari sisi kebersihan, dari sisi segalanya, dari kelembutan, semuanya sama. Makanya sudah mewakili siwak. Sudah mewakili siwak. Baik. Kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama. Kata Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa qala Ibnu Abbasin bitu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna. Aku nginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun istanna, Nabi pun bersiwak. Istanna diambil dari kalimat sin, yaitu artinya gigi, artinya Nabi menggerakkan siwaknya di giginya. Ada yang mengatakan sin juga diambil dari makna meruncingkan, karena kalau orang siwak yang meruncingkan giginya lama-lama juga mungkin lebih runcing, wallahu alam bisawab, tapi lebih cocok kepada kalimat sin, yaitu disebut istanna, maksudnya menggunakan siwak untuk menggosokkannya di giginya. Kemudian beliau berkata, qala haddatsana Abu Nu'man, qala haddatsana Hammad bin Zaid, an Ghailan bin Jarir, an Abi Burdata an abihi, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Abu Musa Al-Asy'ari, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bisiwakin biyadihi. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak dengan siwak yang ada di tangannya. Yaqulu oh, Nabi saking semangatnya bersiwak sampai ada suara seperti orang mau muntah. Seperti orang mau muntah. Wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Dan siwaknya berada di mulut Nabi, di Nabi gini terus. Seakan-akan beliau akan muntah. Itulah semangatnya Nabi dalam bersiwak. Ya. Ini dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi bersiwak dilihat oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan siwaknya sangat mubalaghah, sangat kencang siwaknya sampai-sampai Nabi akan seperti mengeluarkan suara seakan mau muntah. Dalam lafal Muslim, dalam Sahih Muslim, Abu Musa Al-Asy'ari berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarfus siwaki ala lisanihi. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata ujung siwaknya berada di lisannya, di lidahnya. Jadi para ulama mengatakan Nabi bersiwak bukan cuma giginya, tetapi Nabi juga bersiwak membersihkan apa? Lisannya. Bersihkan lisannya. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dalam riwayat Ahmad, yastannu ila fauq, Nabi bersiwak ke arah atas. Jadi yang Rasulullah bersihkan bukan cuma giginya, lisannya juga Nabi bersihkan sampai ke arah dalam. Itulah yang membuat Nabi seakan-akan memuntah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, sehingga dia masukkan siwaknya ke dalam seakan-akan mau muntah. Dan ini kalau seorang bersiwak sesekali seperti itu, Nabi tidak selalu bersiwak demikian. Nabi tidak selalu bersiwak demikian, tetapi Nabi bersiwak dengan demikian tatkala di rumah dan dilihat oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dan kotoran bukan cuma di gigi, kotoran juga ada di lisan. Dan Nabi sampai ke dalam lisan bagian pangkal, karena di situ justru banyak kotoran yang terkumpul di situ, akumulasi di situ, maka perlu dibersihkan dengan siwak ya, bersih dengan siwak. Ya, maka tidak mengapa kalau kita tatkala bersiwak, sunnahnya bukan cuma gigi, lisan juga kita siwak, kita bersihkan dengan baik ya. Syekh Utsaimin mengingatkan bahwasanya untuk menjalankan sunnah ini kasusnya Nabi tidak selalu demikian. Nabi di rumah. Makanya Abu Musa Al-Asy'ari berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyarat Abu Musa Al-Asy'ari ketemu Nabi di mana? Di rumah. Dan dia bersiwak dengan cara demikian. Rasulullah SAW bersiwak dengan kencang sampai dimasukkan ke lisannya sampai mau muntah-muntah ya. Seakan-akan mau muntah karena sampai ke ujung lisan. Adapun sehari-hari biasa Nabi sehari-hari tidak demikian ya. Tidak demikian. Maka jangan sampai orang salah paham kemudian praktek hadis ini di depan banyak orang
Enggak, ya. Itu kalau kita lagi sendirian atau lagi di rumah enggak ada masalah karena kita ingin kebersihan. Atau kita pas lagi wudu, tapi kalau depan orang sebagian orang terkadang mungkin merasa kurang enak dilihat dan yang lainnya ya. Dan memang Nabi SAW tidak mempraktekannya di hadapan banyak orang. Tatkala beliau sedang di rumah maka dia bersiwak dengan demikian dan itu sunnah. Kita bersiwak membersihkan gigi, lisan bahkan bagian pangkal lisan. Allah taala alam bisawab. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siwak ini, apakah kita bersiwak dengan tangan kanan atau tangan kiri? Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang mengatakan bersiwak dengan tangan kiri, mereka berpendapat bahwasanya siwak adalah membersihkan kotoran. Dan kita membersihkan kotoran sebaiknya dengan tangan kiri, sebagaimana kita cebok, kita beristinja, kita menggunakan tangan kiri. Maka demikian juga siwak, kita menggunakan tangan kiri. Sebenarnya mengatakan tidak, siwak menggunakan tangan kanan. Karena siwak ya disunahkan bahkan meskipun mulut tidak kotor boleh kita bersiwak. Tadi sudah kita sebutkan di awal, siwak itu dianjurkan kapan saja terserah. Ya, hanya ditekankan dalam beberapa kondisi, tapi dalam kondisi apapun kita boleh bersiwak karena dalam siwak kata Nabi mardatun lirrabb, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ seorang tatkala bersiwak karena dia ingin mencari keridhaan Allah, maka dia menggunakan tangan kanan. Saya lebih cenderung bahwasanya bersiwak itu menggunakan tangan apa? Kanan. Karena dia bukan sekedar membersihkan kotoran. Ya, meskipun tidak kotor seorang boleh bersiwak. Dan lagi pula kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak tidak sembunyi-sembunyi. Kata Ibnu Hajar, liqaunihi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtafi bihi. Nabi tatkala bersiwak dia tidak sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian ulama membuat bab istiyaqul imam bihadrati ra'iyatihi. Tentang seorang pemimpin kepala negara bersiwak di hadapan rakyatnya. Berarti Nabi bersiwak di hadapan rakyatnya. Kalau siwak adalah seperti dikiaskan dengan istinja atau cebok, maka tentunya Nabi akan malu atau kotor sembunyi-sembunyi. Tetapi ternyata Nabi waktu bersiwak di hadapan orang banyak, enggak ada masalah. Berarti ini suatu perkara yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun mulut tidak kotor boleh seorang apa? Bersiwak karena mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya siwak dengan tangan kanan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Utsman, kata Imam Al-Bukhari qala haddatsana Utsman telah menyampaikan kepada kami. Qala haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Hudzaifah qala, dari Hudzaifah Ibnu al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia bangun malam dia membersihkan mulutnya dengan siwak. Dan Hudzaifah ini salah seorang sahabat yang pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat kemudian dia ikut di belakang, ya. Yang kemudian Nabi baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Maidah satu rakaat, ya. Intinya sehingga dia tahu malamnya Nabi bagaimana. Maka dia mengatakan kana idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Nabi kalau bangun malam untuk tahajud, ya, maka Nabi bersiwak, membersihkan mulutnya dengan siwak. Apa yang dimaksud dengan asyausah, yasusu? Yasusu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yasusu artinya membersihkan secara horizontal, namanya syausah. Ada yang mengatakan asyausah maksudnya dengan vertikal, ya. Wallahu alam, dua-duanya mungkin Nabi kerjakan, membersihkan gigi dengan horizontal maupun vertikal. Dan kalau kita dengar perkataan para dokter gigi, ya, mereka bilang sikat gigi dengan dua model, dengan apa? Vertikal dan apa? Horizontal. Kalau ada dengan vertikal dan horizontal, karena vertikal bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang menyelinap, ya. Kalau sekedar horizontal mungkin kurang bersih, perlu vertikal dan horizontal. Kemudian juga bagian dalam, jangan juga lupa bersihkan juga dengan vertikal dan horizontal. Dan itu dikatakan oleh para dokter, ya. Memang kurang enak kalau kita vertikal bagian dalam, agak repot.
Paling kita secara horizontal aja, tapi sebenarnya vertikal juga perlu karena bagian-bagian itu bisa lepas, karang gigi dan yang lainnya bisa lepas dengan cara vertikal. Kemudian yang lupa, lisan juga dibersihkan. Terkadang sumber bau mulut dari kotoran yang terkumpul di bagian belakang lidah. Maka kita gosok dengan sikat gigi, itu lebih baik. Ya. Dan ini dalil bahwasanya kalau bangun tidur dianjurkan untuk bersiwak. Dan saya ingatkan kita di bulan Ramadan ini tidak mengapa kita bersiwak. Perbanyak siwak tidak mengapa. Karena siwak mendatangkan apa? Keridhaan Allah. Dan saya sudah katakan tadi bahwasanya siwak tidak harus dengan kayu siwak, ya. Tapi dengan pasta gigi, dengan sikat gigi sudah mewakili fungsi siwak tersebut secara umum sudah mewakili, sehingga seorang kalau mulutnya bersih dia semangat berzikir, dia semangat baca Quran. Ya. Tidak enak kalau kita mulut kotor kemudian kita baca Quran, rasanya kurang seger. Oleh karena tidak mengapa kita bersiwak tatkala di bulan Ramadan. Dan itu kembali kepada hukum asal. Nabi SAW hobinya bersiwak di luar bulan Ramadan. Dan tidak ada dalil yang membedakan Nabi kalau di bulan Ramadan tidak bersiwak. Tidak ada dalil tersebut. Oleh karenanya para ulama seperti Ibnu Hajar membawakan kepada hukum asal. Hukum asal Nabi suka bersiwak, maka di bulan Ramadan pun kembali kepada hukum asal Nabi suka bersiwak. Seandainya Nabi tidak bersiwak di bulan Ramadan, tentu akan dinukilkan oleh para sahabat. Karena itu kebiasaan Nabi yang sangat zahir, Nabi sering sekali bersiwak, ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Bab daf'us siwak ilal akbar. Bab tentang memberikan siwak kepada yang lebih besar. Kepada orang yang lebih besar. Maksudnya apa? Kita bacakan hadisnya. Qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala wa qala Affan berkata, haddatsana Sakhr bin Juwairiyah an Nafi' an Ibni Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arani atasawwaku bisiwakin. Arani, aku melihat diriku sedang bersiwak, kata Nabi. Aku melihat diriku sedang bersiwak. Dalam sebagian riwayat, ya, urani fil manam. Aku sedang melihat diriku dalam mimpi sedang bersiwak. Dalam riwayat Al-Ismaili, ra'aitu fil manam. Aku melihat diriku sedang bersiwak dalam mimpi. Di Nabi sedang bermimpi, beliau sedang bersiwak. Subhanallah, begitu, ya, sampai siwak terbawa mimpi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya siwak ini sunnah yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ani rajulani, maka datanglah kepadaku dua orang lelaki. Ahaduhuma akbaru minal akhar, yang satu lebih tua daripada yang lainnya. Satu lebih tua daripada yang lainnya. Fanawaltu siwakal asghara minhuma, maka aku pun memberikan siwakku yang aku pakai kepada yang lebih muda di antara kedua orang tersebut. Aku berikan siwak yang aku pakai kepada yang lebih muda di antara dua orang tersebut. Faqila li kabbir, maka dikatakan kepadaku, wahai Rasulullah, berikan kepada yang lebih tua. Dalam riwayat yang mengatakan kabbir, berikan yang kepada yang lebih tua adalah malaikat Jibril alaihissalam. Fadafa'tu ilal akbar minhuma, maka aku pun tadi mau diberikan kepada yang muda, tidak jadi, akhirnya Nabi berikan kepada yang lebih tua. Nabi berikan kepada yang lebih tua. Dalam hadis yang lain, riwayat Al-Baihaqi dan juga Imam Ahmad dengan lafal yang lain, ya. Sahabat berkata, ya, Ra'aitu Rasulullah sallam yastannu fa'atahu akbaral qaum. Aku melihat Nabi sedang bersiwak, bukan di alam mimpi tapi alam nyata. Aku melihat Nabi sedang bersiwak. Fa'atahu akbaral qaum. Setelah bersiwak dia berikan siwak tersebut kepada orang yang lebih tua. Yang paling tua di antara yang hadir. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ini Jibril amaroni an ukabbir. Jibril menyuruhku untuk mendahulukan orang yang lebih tua. Maka Ibnu Hajar menjamakkan dua riwayat ini. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi bermimpi, dalam riwayat Ahmad
Nabi bersiwak di alam nyata bukan alam mimpi. Maka di jamak bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Maksudnya Nabi sebelumnya bermimpi dan dia terapkan juga di alam nyata. Tatkala beliau sedang bersiwak, setelah itu beliau serahkan siwaknya kepada orang yang lebih tua daripada yang hadir. Dan ini dalil bahwasanya perlu kita menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua dan syariat mendukung akan hal tersebut. Bahwasanya yang lebih tua diutamakan, ya. Yang lebih tua diutamakan. Seperti dalam masalah imam, ya. Imam tentunya yang paling utama dilihat dari aqra'ukum li kitabillah, yang paling pandai baca Al-Qur'an. Kalau ternyata semua sama pandainya, maka yang yang lebih mengerti atau lebih dahulu masuk Islam misalnya, ya. Jadi ada urutan-urutannya. Di antara yang diperhatikan adalah yang lebih tua. Kalau memang semuanya sama, masalahnya sama, ilmunya sama, sama-sama qari, maka yang lebih tua jadi imam. Ya. Karena dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan demikian. Ya. Ini menunjukkan ada perhatian terhadap yang tua. Demikian juga pas ada suatu kasus, kemudian para sahabat menghadap Nabi SAW. Ada seorang sahabat, dia mau bicara tapi didahului oleh adiknya, namanya Abdurrahman. Abdurrahman lebih muda, dia mau berbicara, menyampaikan permasalahan. Ternyata ada yang lebih tua, maka dia berkata, "Kabbir, jangan kau bicara, biarkan yang tua yang berbicara." Jangan bicara kalau ada yang tua, biarkan yang tua dulu berbicara, kasih kesempatan. Kecuali yang tua tidak mau berbicara, baru yang muda berbicara. Selama yang tua berbicara, enggak usah yang muda berbicara. Ya, lebih utama yang tua kecuali yang tua tidak mau berbicara, baru yang muda boleh berbicara. Demikian juga seperti hadis akan lewat sudah lewat kita tentang hadis tentang ilmu, abwabul ilm. Tatkala Nabi pernah bertanya teka-teki tentang pohon korma, pohon apa yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim, la yasqutu waraquha, yang daunnya tidak pernah gugur. Hadithuni ma hiya, kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Ibnu Umar berkata, fa waqa'a fi qalbi annaha nakhlah. Terbetik dalam hatiku pohon itu adalah pohon korma. Fa idza ana asgharul qaum, saya lihat orang yang hadir semuanya saya yang paling muda. Ada Abu Bakar, ada Umar, wa humma lam yatakallama, dan keduanya tidak bicara. Maka Ibnu Umar pun malu untuk apa? Berbicara, ya. Karena dia paling muda, ya. Ya, dia paling muda, ada yang tua, kalau tua tidak berbicara dia diam aja. Ini adab terhadap yang tua, ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata Ibnu Hajar, wa qala Muhallab berkata, dinukil Ibnu Hajar, hadza ma lam yataraddab al-qaum fil julus. Fa idza tarattabu fa sunnatu hina idzin taqdimul aiman. Ini kalau ternyata misalnya orang-orang tidak teratur duduknya. Tapi kalau orang duduk teratur, yang sunnah adalah yang bagian kanan terlebih dahulu. Fa sunnah hina idzin taqdimul aiman, dan ini yang didahulukan sebelah kanan. Dan akan datang dalam satu hadis tatkala Rasulullah sallam minum bersiwak kalau tidak salah, atau minum air, ya. Kemudian waktu itu orang-orang hadir dan sudah duduk dengan rapi. Di sebelah kanan Nabi ada A'rabi, orang Arab Badui. Sebelah kiri Nabi ada Abu Bakar. Maka setelah Nabi minum, kemudian Nabi berikan kepada Arab Badui karena dia sebelah kanan. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, Abu Bakar." "Wahai Rasulullah, di sampingmu ada Abu Bakar." Tetapi Abu Bakar posisinya di mana? Di kiri. Maka Nabi dahulukan yang kanan. Padahal Abu Bakar adalah orang yang mungkin tua, yang senior. Tapi karena kalau orang sudah duduk rapi, maka yang kanan lebih didahulukan. Kalau orang duduk enggak teratur, maka kalau kita misalnya kasih minuman, kasih dulu yang lebih kepada yang lebih tua, sebagai bentuk penghormatan kepada yang tua. Aturannya antara tua dan muda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami yang tidak memuliakan yang tua dan tidak sayang kepada yang muda. Maka dua-duanya harus punya
ya, tanggung jawab ya, dan punya perhatian. Yang muda hormat kepada yang tua sayang kepada yang muda. Kapan hilang hal ini salah satu dari keduanya, maka akan terjadi cekcok ya antara tua dan muda. Kalau yang muda tidak hormat sama yang tua, ya repot. Merasa mentang-mentang, merasa lebih berilmu, merasa lebih ini, akhirnya kacau. Kalau yang tua juga maunya dihormati, tidak sayang kepada yang muda, juga akan terjadi khalal, terjadi masalah. Maka aturannya demikian, yang muda hormat kepada yang tua, dan yang tua sayang kepada yang muda. Baik, hadis ini juga menunjukkan ya bahwasanya seorang boleh memberikan siwaknya kepada yang lain. Bukankah dalam hadis Nabi SAW setelah bersiwak dia berikan siwaknya kepada orang lain ya. Maka ini tidak mengapa ya. Kalau langsung pakai boleh saja. Bekasnya orang boleh saja kalau kita tidak merasa jijik, apalagi suami istri enggak ada masalah ya. Tapi kalau jijik enggak ada masalah, dibersihkan dulu atau pakai dari sisi yang lain, enggak ada masalah. Oleh karenanya dalam hadis Abu Dawud, Sunan Abi Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yu'tini siwak liaghsilahu." Nabi memberikan aku siwak untuk aku bersihkan. Jadi siwak itu boleh dibersihkan, dipakai lagi boleh. Nabi kasih siwak kepada Aisyah untuk dibersihkan. Fa'abda'u bihi fa'astaqu. Namun saya tidak langsung bersihkan, saya pakai dulu, kata Aisyah. Kenapa? Mencari keberkahan dari ludah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma aksiluhu, setelah itu baru aku bersihkan. Tsumma adfa'uhu ilaihi, kemudian saya berikan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Aisyah wanita yang cerdas, kesempatan bisa bersiwak dengan ada air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa. Dan oleh karenanya disebutkan nanti dalam hadis Nabi SAW meninggal, kata Aisyah, liurku bercampur dengan liurnya ya. Sebagaimana datang dalam hadis waktu Rasulullah SAW akan meninggal dunia, maka datang Abdurrahman bin Abu Bakar sedang bersiwak. Maka Nabi ngelihat terus siwak tersebut. Maka Aisyah tahu Nabi ingin bersiwak. Sebelum meninggal dunia Nabi ingin bersiwak. Maka Aisyah berkata, "Akhudhuhu lak, aku ambilkan siwak tersebut untuk kau wahai Rasulullah." Rasulullah mengisyaratkan dengan kepalanya karena beliau sudah tidak bisa lagi bicara. Saking parah sakit yang beliau derita. Maka Aisyah pun mengambil siwak dari Abdurrahman, maka dia pun gigit dari sisi yang lain. Ya, fa tayyabtuhu, maka saya pun layantuhu, saya jadikan lembut, digigit oleh Aisyah sehingga ujung siwaknya jadi lembut. Dengan air liur beliau tentunya digigit-gigit. Setelah lembut, baru dia pun kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersiwak. Kata Aisyah, "Fama ra'aitu yastannu istinanan ahsana minhu." Aku tidak melihat Nabi bersiwak lebih indah daripada tatkala beliau bersiwak sebelum meninggal dunia. Setelah itu Nabi pun meninggal dunia. Kata Aisyah, itulah terakhir sebelum Nabi meninggal, liur Aisyah bercampur dengan liur siapa? Nabi SAW dalam siwak tersebut. Karena sebelum Nabi bersiwak, Aisyah lembutkan dulu kayu siwak tersebut sehingga mudah untuk digunakan oleh Nabi tatkala bersiwak. Ini dalil bahwasanya Nabi sangat mencintai siwak, ya, sering bersiwak, bahkan sebelum meninggal dunia beliau masih sempat untuk bersiwak sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi tidak mengapa pakai siwak orang ya. Tidak mengapa. Kawan pakai. Kalau enggak mau ya sudah bersihkan, enggak apa bersihkan. Taib. Ini kalau suami istri enggak ada masalah ya. Bab fadlu man bata 'alal wudu. Ini hadis terakhir dalam Kitabul Wudu ya. Penutup kajian kita. Bab fadlu man bata 'alal wudu. Bab tentang keutamaan orang yang tidur dalam kondisi berwudu. Dalam kondisi berwudu. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Muqatil. Qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Sufyan an Mansur an Sa'ad bin Ubaidah Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salat." Kalau kau hendak tidur, datang ke tempat tidurmu, maka berwudulah seperti kau wudu hendak salat. Ini sunnah. Sebelum tidur berwudu. Tsumma taji' ala shiqqikal ayman. Kemudian berbaringlah di atas bagian kananmu. Jadi, begini ya.
Tsumma qul, kemudian berdoalah. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku pasrahkan urusanku kepada Engkau. Wa aljahtu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepada Engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Aku berharap pahala darimu. Raghbah wa rahbatan, aku takut azab darimu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat keselamatan kecuali kepada Engkau. Tidak ada kesempatan selamat darimu, tidak ada tempat selamat darimu kecuali kepada Engkau juga. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus. Kata Nabi, ini doa. Ya. Antum hafal ya. Doa sebelum tidur. Saya ulangi, Allahumma, baca hadisnya situ. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ini doa sebelum tidur. Kata Nabi, siapa yang berwudu kemudian membaca doa tersebut, fa in mutta min lailatika, jika engkau meninggal malam itu, kau tidur tidak bangun, fa anta alal fitrah, maka engkau berada di atas fitrah. Fitrah mungkin artinya di atas sunnah atau di atas kelurusan, fitrah yang benar, ya. Artinya meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Kemudian kata Nabi, waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih, dan jadikanlah doa ini sebagai doa yang terakhir kau ucapkan. Qala, maka Al-Bara bin Azib berusaha menghafal doa tersebut. Dia langsung ulang. Sekali dengar langsung dia hafal. Para sahabat dahulu demikian ya. Sekali dengar langsung apa? Hafal ya. Karena mereka orang Arab, mereka mengerti dan mereka hafalannya kuat ya. Kalau kita kacau balau ya. Kicau beliau ya. Maka diulang oleh Al-Bara bin Azib. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt. Kemudian dia salah ngomong, dia mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalt. Harusnya wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Aku beriman kepada nabimu yang kau utus, tapi karena dia paham bahasa Arab maka dia salah hafal, dia mengatakan aku beriman dengan rasulmu bukan dengan nabimu. Lafalnya bi nabiyyika alladhi arsalt, yang Nabi ajarkan. Aku beriman kepada nabimu yang kau utus, namun dia baca dengan salah bacaan, dia mengatakan aku beriman bi rasulikal ladzi arsalt, dengan rasulmu yang kau utus ya. Wa bi rasulikal ladzi arsalt. Maka Nabi tegur, kata Nabi, la, bukan begitu. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalt, dengan nabimu yang kau utus ya Allah. Jadi ditegur Al-Bara bin Azib karena salah hafal ya. Salah hafal terakhir salah ya. Kalau kita dari awal sampai akhir salah. Itu pun sebenarnya tidak salah secara makna, cuma harus jangan diganti Nabi dengan Rasul. Taib. Ini hadis terakhir dalam Kitabul Wudu tentang diutamakan atau disunnahkan seorang berwudu sebelum tidur. Karena kita tidak tahu ya, apakah kita tidur masih bisa bangun lagi? Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manaimiha. Fa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Tatkala orang tidur nyawanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut, kalau dia meninggal ya udah nyawa dipegang, enggak balik lagi ke jasadnya. Wa yursilu al-ukhra, yang masih hidup dilepaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ajalin musamma, sampai waktunya dia meninggal dunia. Betapa banyak orang tidur enggak bangun lagi? Banyak. Segar bugar. Ada kejadian di luar, lagi main main bulu tangkis malam-malam, kemudian capek mandi, tidur, enggak bangun lagi. Ada yang main tenis malam-malam, bangun tidur, enggak bangun lagi. Banyak orang yang tidur, banyak kejadian sebagian ikhwan-ikhwan meninggal tidur, enggak bangun lagi ya. Kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipegang dan tidak dikembalikan. Maka seorang ingin agar dia meninggal dalam kondisi baik, husnul khatimah, di antaranya dia berwudu sebelum tidur. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, doa tidur sangat banyak. Di antara doa yang
sangat banyak diucapkan adalah doa sebelum tidur, banyak sekali. Kita baca 3 qul, ada doa ini, doa itu, doa banyak doa-doanya. Kalau kita mau hafal, saya rasa lebih dari 10 doa atau zikir yang dibaca sebelum tidur. Ya. Sebelum tidur ya. Di antaranya zikir ini. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya zikir inilah zikir yang paling terakhir yang kita baca. Seandainya kita sudah baca zikir ini, kemudian kita enggak bisa tidur, kemudian kita baca Quran, ya, maka ulangi lagi zikir ini sebelum apa? Tidur. Jadikan zikir ini zikir yang terakhir berdasarkan hadis Nabi, wa ja'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Jadikanlah ini zikir yang terakhir yang kau ucapkan sebelum tidur. Sama kalau kita sudah baca doa tidur, tahu-tahu istri ganggu-ganggu kita ngobrol, ulangi lagi doanya. Ulangi lagi doanya sebelum kita tidur. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau seorang tersibukkan baca Quran atau dia sibukkan pembicaraan yang lain, maka dia akhiri zikirnya dengan zikir ini. Kemudian ini juga mengajarkan kepada kita di antara adab tidur adalah tidur di atas lambung kanan ya. Apa sebabnya Allah alam bisawab, kita enggak tahu. Ada yang mengatakan secara kedokteran karena ini, karena ini. Saya tidak tahu buktinya benar atau tidak. Yang jelas Nabi begitu, bahkan Nabi perintahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma taji' ala shiqqikal aiman." Kemudian kau berbaringlah di atas lambung kananmu. Begini ya. Ya kecuali dia susah ya, mungkin. Tetapi kalau dia bisa, sebaiknya dia tidur di atas lambung apa? Kanan ya. Allah alam bisawab. Ada apa di balik itu, tapi semua yang diperintahkan Nabi pasti apa? Pasti baik. Apa kita rahasianya secara kesehatan atau tidak? Bukan urusan kita. Kalau tahu alhamdulillah, kalau enggak enggak apa-apa. Sunnah tetap berjalan ya. Tidurlah di atas lambung kanan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu seorang berusaha menghafalkan hadis Nabi sesuai dengan lafal yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi waktu mengajarkan lafal ini kepada Al-Bara' bin Azib, Nabi mengatakan, Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dengan nabimu yang kau utus. Kemudian diganti, karena dia riwayatkan dengan mana, dia tahu bahasa Arab, apa bedanya Nabi dengan Rasul, enggak jauh-jauh beda. Maka beliau mengatakan, wa bi rasulika alladhi arsalt. Aku beriman kepada Rasulmu yang kau utus, maka Nabi tegur. Kata Nabi, wa bi nabiyyika, dengan nabimu. Maka ini sebagian ulama, kata Ibnu Hajar rahimahullah, berarti menunjukkan bahwasanya lafal-lafal zikir tauqifiyah. Tauqifiyah itu ikut begitu aja, plek seperti itu. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah, karena kalau kita baca sebagaimana diajarkan oleh Nabi, maka tentu lebih berkah, lebih manjur doanya, ya, karena kita tidak merubah lafal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai sekarang para ulama membahas, contohnya misalnya doa tatkala kita di malam-malam Lailatul Qadar. Malam-malam yang kita berharap adalah Lailatul Qadar, kita sering berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagian orang nambah, Allahumma innaka afuwun karimun, ada tambah karim. Kalau dilarang tidak dilarang, tapi lebih baik kita menjaga lafal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai memaafkan, maka ampunilah aku. Kita minta Allahumma innaka afuwun karimun jawadun, ya bisa saja kita tambah-tambah. Tapi lebih baik tidak usah. Lebih afdal kita menjaga lafal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama tatkala kita bertasyahud, waktu para sahabat berkata, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaika. Kami sudah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepada Engkau, yaitu assalamualaikum Rasulullah. Tetapi kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami bersolawat kepada Engkau ya Rasulullah? Maka Nabi ajarkan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seorang ingin nambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin maknanya bagus, maknanya indah, tetapi menjaga lafal Nabi lebih baik. Menjaga lafal yang diajarkan oleh Nabi itu lebih baik, lebih berkah, ya. Karena itu yang Nabi ajarkan kepada sahabat.
Sahabat bertanya dan Nabi ajarkan demikian. Ya. Sahabat pandai bahasa Arab, mereka bisa merangkai-rangkai. Tetapi mereka diajarkan oleh Nabi dan mereka riwayatkan kepada orang-orang setelah mereka dengan lafal tersebut, tidak ditambah-tambah. Itu lebih afdal. Itu lebih afdal, ya. Meskipun secara makna tidak ada masalah, ya. Secara makna tidak ada masalah, ya. Tapi lebih afdal tidak usah kita tambah-tambah. Sebagaimana kalau kita azan, kita juga enggak tambah-tambah, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita tidak tambah asyhadu anna sayyidana wa maulana wal mustafa Muhammadan, ya, Rasulullah, kepanjangan azannya. Kita menjaga lafal Nabi lebih baik, lebih baik. Jadi kalau bukan dalam rangka zikir atau doa, silakan kita bicara, enggak ada masalah. Habibuna, Rasuluna, Imamuna, ya. Al-Mustafa, Al-Mukhtar, ya, Khairul Anam, Khairul Bashar, terserah. Khairul Anbiya wal Mursalin, terserah. Karena kita memang memuji Nabi selama pujian tersebut benar. Tapi kalau sudah masuk dalam lafal zikir, maka lebih baik kita membatasi dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena waktu Al-Bara' bin Azib mengganti dengan wa bi rasulika alladhi arsalt, dengan Rasulmu yang kau utus, padahal kita tahu Rasul kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi. Iya atau tidak? Mana lebih tinggi kedudukannya, Rasul atau Nabi? Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi, tidak semua Nabi adalah Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi, dan tidak semua Nabi pasti Rasul. Makanya dalam kedudukan Rasul yang paling tinggi, kemudian Nabi, baru wali. Nah, Al-Bara' bin Azib, dia mengganti wa bi nabiyika alladhi arsalt. Mungkin tujuannya baik dengan Rasulmu, padahal Rasul itu lebih tinggi daripada Nabi, tapi Nabi tegur. Kata Nabi, jangan. Tetap dengan lafal awal wa bi nabiyika alladhi arsalt. Dengan nabimu yang kau utus, ya. Taib. Demikianlah para hadirin, kita selesai dari Kitabul Wudu, ya. Minggu depan masih mau hadir atau tidak? Tinggal 1 minggu lagi, karena minggu keempat sudah i'tikaf, ya. Yang mau bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi minggu depan saya enggak bawa buku ini lagi, saya bawa buku yang baru. Berapa tahun kita 1 jilid ini? Hah? 2 tahun ya? 2 tahun 1 jilid. Masya Allah. Padahal ini ada 26 jilid kalau enggak salah. Berarti 2 kali 26 berapa? 52 tahun baru habis buku. Kalau kita continue dan apa namanya? Ya, mudah-mudahan Allah kasih umur biar kita bisa selesai dari apa? Sahih Bukhari. Tapi ada yang bertanya, saya persilakan. Bolehkah wudu hanya dengan disirami tanpa diusap? Makna dari jadi ada namanya al-ghusl, ada namanya al-ghusl, ada namanya ad-dalq. Ad-dalq itu menggosok, itu lebih tinggi daripada sekedar al-ghusl. Sekedar al-ghusl. Jadi kalau al-ghusl itu ada aliran air, Jadi seandainya seorang berwudu cuma nyalakan air terus diginikan aja, yang penting kena semua, maka sudah sah wudunya. Karena Allah mengatakan faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Misalnya seorang berwudu kemudian kaki dia malas untuk gosok-gosok, dia kasih begini aja, airnya ngalir, sah. Sunnahnya dia gosok, kemudian dia sela-sela jarinya. Tapi kalau dia airnya jadi gini, airnya jalan terus, maka sudah sah, sudah dikatakan dia mencuci kakinya. Itu bedanya. Dia al-ghusl itu ada aliran air. Apa keutamaannya orang melaksanakan salat syuruk, dan bolehkah seorang perempuan melaksanakan salat syuruk di rumah? Salat syuruk ini termasuk hadis-hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Hadisnya datang dari beberapa sahabat, kalau enggak salah dari Ibnu Umar, dari Anas, yang jadi patokan dari Anas, dari Ibnu Umar, dari Abu Umamah, dari beberapa sahabat. Tetapi semua hadisnya semuanya bermasalah, semuanya dhaif, ada rawi yang bermasalah.
Maka dari sini para ulama beristihad. Sebenarnya memandang hadis-hadis ini derajat menjadi derajat hasan tentang seorang yang duduk di masjid menunggu sampai syuruk, setelah itu dia salat 2 rakaat maka dapat pahala seperti pahala umrah ya, yang sempurna atau pahala haji yang sempurna. Hadisnya datang dalam banyak jalur tetapi semuanya lemah. Semuanya lemah. Nah, sebagian ulama berpendapat meskipun lemah tapi karena banyak yartaqi ila darajatil hasan. Maka naiklah yang lemah-lemah itu menjadi derajat yang hasan, namanya hasan li ghairihi. Hasan bukan karena zatnya tapi hasan karena digabungkan dengan jalur-jalur yang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dan sebelumnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, mereka menghasankan hadis ini. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini ya. Namun apakah terlepas hadis itu? Ya, ada yang mengatakan hadisnya dhaif karena meskipun banyak jalurnya tetapi rata-rata hadisnya dhaif jiddan. Dhaifnya berat. Dan kalau hadis sudah dihukumi dhaif jiddan, tidak mungkin naik kepada derajat hasan. Dia hanya bisa naik kepada derajat hasan kalau dha'fan yasiran, kalau dhaifnya ringan. Sehingga sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Tetapi amalan tersebut, apakah hadisnya hasan atau dhaif? Amalan seorang salat subuh, kemudian duduk di masjid berzikir sampai matahari terbit, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh, dia tinggal di masjid, dia berzikir sampai terbit matahari. Ya. Kemudian silakan mau salat duha silakan. Yang jadi permasalahan adalah rangkaian amalan ini mengakibatkan mendapatkan pahala umrah. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kehasanan hadis ini. Tetapi amalannya dianjurkan. Ya. Tanpa hadis ini pun sudah jelas Nabi demikian kegiatan sehari-harinya. Maka jika seorang laki kemudian ke masjid, kemudian duduk, kemudian berzikir sampai petang, ya, maka itu baik. Ya. Kemudian dia lanjutkan dengan solat duha yang dinamakan dengan solat syuruk, karena solat syuruk itu awal dari solat apa? Duha, maka ini yang terbaik. Ya. Terlepas hadisnya hasan atau tidak, tapi itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun wanita, ya, apakah disamakan dengan laki-laki? Kita bilang wanita yang terbaik solat di rumah daripada di masjid. Dan dianjurkan ya untuk berzikir kepada Allah pagi dan petang. Kalau dia ingin zikir pagi menunggu duha baik ya. Baik, ya, tapi jangan sampai dia tinggalkan kewajiban ya. Ada kewajiban ngurus anak, ngurus suami ya. Ya, adapun zikir setelah pagi hukumnya sunnah, dia zikir secukupnya. Tapi kalau memang ternyata di rumah sendiri, anak-anak sudah pada gede, dia ada di rumah, suami juga di masjid enggak pulang, ya udah dia zikir aja ya. Dia zikir aja. Ada seorang dia kerja jauh, perjalanan jauh, kemudian di pagi hari dia ingin mencumbui istrinya. Istrinya bilang, "Mas, saya lagi zikir pagi petang." Seperti begitu jangan, zikirnya berhenti dulu. Karena suami sekali-sekali juga tidak tiap hari juga minta jatah di pagi hari. Jadi istri dianjurkan juga, wanita secara umum juga untuk demikian, tapi lihat sikon, kalau ada kewajiban ditinggalkan maka jangan. Ustaz, anak seorang guru SD di sekolah. Saat penyerahan rapot akhir semester biasanya orang tua murid sering memberi hadiah kepada anak sebagai ucapan terima kasih kepada anak yang telah mendidik putra-putrinya. Bagaimana hukum menerima hadiah tersebut? Kalau kita kerja di suatu lembaga atau misalnya lembaga sekolah dan tugas kita melayani banyak orang, kita melayani banyak murid. Kemudian ada orang tua wali murid memberi hadiah, maka hadiah itu sebaiknya kita serahkan kepada kepala sekolah dan kita sampaikan, kita jangan terima langsung jadi biarkan kepada kepala sekolah. Dan sebagian sekolah menerapkan demikian, kalau ada yang kasih hadiah semuanya dikumpulkan kepala sekolah agar tidak diketahui siapa yang kasih. Kemudian nanti dia yang kasih mau diberikan kepada guru-guru, kepala sekolah yang atur ya. Karena kalau tidak, bagaimanapun namanya manusia, kalau dibaiki dia ingin balas kebaikan tersebut. Kalau ada salah seorang murid kemudian orang tuanya kasih kita, dia tidak maksud apa, dia terima kasih aja. Tatkala kita tahu bapaknya kasih kita hadiah, kita pasti lebih sayang, lebih perhatian kepada murid ini, pasti. Karena kita lemah manusia ya. Kalau dikasih hadiah pasti kita perhatian lebih daripada yang tidak kasih hadiah ya. Ya. Ahsin ila nasi tasta'bid qulubahumu.
Fatala masta'badal insanal ihsanu. Kata seorang penyair, berbuat baiklah kepada seseorang, maka engkau akan memperbudak hatinya. Betapa banyak orang diperbudak karena kebaikan, ya. Oleh karenanya kalau kita terima, pasti ada kecondongan kita perhatian terhadap anak tersebut, ya. Sebagai bentuk bentuk balas jasa. Oleh karenanya sebaiknya jangan diterima. Kalau mau bilang kasihkan ke kepala sekolah, biar kepala sekolah yang ngatur mau kasih kepada siapa. Ya. Ustaz, di bulan Ramadan setan semua dibelenggu, tapi masih banyak manusia yang melakukan maksiat. Pertanyaannya, setan bagaimana yang dibelenggu? Dalam riwayat kata Nabi SAW, sulsilat maradatu sayatin, maradah. Al-maradah itu setan-setan gembong, bukan setan-setan kroco. Jadi yang kroco masih berkeliaran. Jadi kalau ada orang masih bermaksiat bulan Ramadan, berarti imannya kroco. Dia diganggu setan kroco aja dia KO, ya. Ketahuilah maksiat terjadi dengan dua sebab. Pertama sebab eksternal dan kedua sebab internal. Sebab eksternal yaitu gangguan dari setan, gangguan dari luar, dari orang-orang buruk, orang-orang tukang maksiat ngajak kita bisa tergoda, akhirnya kita bermaksiat. Yang kedua, faktor internal, diri kita juga buruk. Ya, makanya di antara doa Nabi, wa na'udzubika min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwa-jiwa kami. Kita punya keburukan juga. Kita punya keburukan. Bisa jadi seorang ada nafsun ammaratun bisu. Ya, nafsu yang jiwa yang mengajak kepada keburukan, yang selalu menyuruh membisikkan keburukan. Nah, bisa jadi jiwa seorang sudah tertempa berbulan-bulan oleh syaitan. Diajari bagaimana cara bermaksiat sampai jiwa tersebut ya benar-benar sudah candu terhadap maksiat. Begitu setannya libur, dia sudah jalan sendiri. Meskipun setannya sedang cuti, ya. Jadi tetap saja bisa terjadi maksiat meskipun di bulan Ramadan. Namun kita akui maksiat tersebut berkurang. Sampai para pezina saja terkadang libur, ya. Kurangi, ya. Orang minum khamar, kurangi minum khamarnya. Orang judi, kurangi judinya. Meskipun mereka masih main judi, ya. Tetapi maksiat memang berkurang karena setan dibelenggu, ya. Adapun orang-orang kafir misalnya kemudian minum khamar zina di bulan Ramadan, yaitu mereka sudah setan sendiri, ya. Tidak perlu lagi diajari sama apa? Setan. Karena setan ada syayatinal insi wal jinni, ada setan jin dan setan apa? Manusia. Bolehkah menggosok gigi dan odol dengan odol saat berpuasa? Boleh, tadi kita bilang boleh, tidak ada masalah. Ya. Adapun rasa yang tersisa dimaafkan karena siwak juga ada rasanya. Siwak juga ada rasa min. Ya, kalau kita bersiwak ada rasa minnya. Ya, dan kita tidak berniat untuk makan, ya. Kecuali ente ambil odol ente makan, ya batal. Tapi kalau ente cuma buat gosok gigi, ente kumur-kumur keluarkan, yang tersisa dimaafkan dalam syariat. Sebagaimana kita boleh berwudu berkumur-kumur tatkala bulan Ramadan. Ustaz, di kantor mengadakan arisan, sudah ditentukan giliran yang dapat tiap bulannya. Bagaimana hukumnya? Boleh, enggak ada masalah. Ya, yang dapat pertama ini, yang penting sama-sama ridho. Sama-sama rela, enggak ada masalah. Ya. Yang terakhir dia mengalah, ya. Ya dapat untungnya terakhir, enggak apa-apa, tapi dia enggak harus bayar lagi. Ya, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ini karena ini manfaatnya mustarakah, semuanya dapat manfaat yang sama. Apakah tidur membatalkan wudu? Sudah kita bahas panjang lebar. Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang membuat kita mimpi, lupa sehingga tidak sadar apa di samping kita. Seandainya kita pegang HP kita jatuh, kita enggak bangun. Itu namanya tidur yang membatalkan wudu. Tapi kalau kita tidur ayam kata orang, masih setengah-setengah sadar, kalau HP kita jatuh kita terjaga, ada orang senggol sedikit kita bangun, maka itu belum membatalkan wudu. Ustaz, bolehkah wanita yang belum menikah mengikuti i'tikaf? Boleh, gadis boleh i'tikaf, tidak ada masalah, larangan, tetapi jaga diri. Cari masjid yang benar-benar terpisah benar antara wanita dan laki-laki. Cari masjid yang dibikin lebih aman, yang WC-nya, toiletnya pisah. Jadi tidak ada lalu lalang di antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya lantai 1 laki-laki, lantai 2 perempuan tutup. Pas seperti ini kan masih bisa nengok-nengok ini. Apa mizanin, ya. Tapi kalau yang tertutup itu lebih baik, ya. Berusaha seperti ini perempuan WC-nya sebelah sana misalnya, laki-laki itu lebih baik seperti itu.
Cari masjid yang seperti itu lebih aman. Sahkah wudu di empang seperti di kampung-kampung? Empang, hukum asal air adalah suci dan mensucikan. Air yang alami. Ya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, kata Allah, kami turunkan dari langit air yang tahur, suci dan mensucikan. Air turun dari langit kemudian menjadi air laut, menjadi air sungai, menjadi air empang, menjadi air macam-macam, ya. Selama air tersebut masih dalam bentuk aslinya air, maka boleh kita berwudu meskipun dengan air empang, ya. Adakah salat qabliyah Isya? Tidak ada salat rawatib qabliyah Isya, tetapi adanya salat antara adzan dan iqamat dianjurkan, ya. Bainal adzanain salat, di antara adzan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Maka boleh seorang salat sebelum Isya. Ustaz, apakah boleh salat dengan menggunakan sepatu? Boleh. Bahkan dahulu Nabi menganjurkan salat pakai sepatu karena orang-orang Nasara dulu mereka salat tanpa sepatu. Sekarang mereka ke gereja pakai apa? Sepatu. Sampai sekarang masih berlanjut. Makanya seperti kalau di Arab Saudi tentara-tentara, polisi mereka salat pakai sepatu di Masjid Nabawi, enggak ada masalah. Ya, mereka salat sepatu mereka bersih, mereka masuk di masjid pakai sepatu. Ya, kalau kita keluar becek masuk sini ada repot, ya. Nanti Bang Pitung marah-marah. Lihat kondisi, seandainya masjid kita tanah, pakai sepatu enggak apa, tapi karpet. Ya, karpet khawatirnya kalau kita pakai sepatu jalan ke depan, wah itu ada jejaknya dan itu bisa menimbulkan bau dan macam-macamnya. Tetapi salat pakai sepatu, pakai sendal itu sunnah sebenarnya. Jika kondisinya memungkinkan. Jika kondisinya memungkinkan. Apakah boleh salat menyandang senjata? Ini kayaknya yang nanya polisi nih. Boleh, enggak ada masalah. Boleh salat pegang apa? Senjata. Senjatanya disimpan, jangan maksudnya ya yang wajar aja, ya. Biar tidak membuat orang takut. Iya, ini yang tanya TNI. Apakah boleh salat di bekas ladang perang? Boleh. Daerah perang kita boleh salat, tidak ada masalah. Ada salat khauf, salat di medan pertempuran. Ya. Kami harus utamakan antara tugas negara dan kewajiban beribadah dengan Allah sebagai TNI. Ya, ini tugas yang mulia, menjaga negara. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena negara ini negara yang diperjuangkan asalnya oleh umat Islam dan juga penduduknya mayoritas umat Islam, maka seorang paling tidak dia membela negara karena membela ya umat Islam secara khusus dan warga negara Indonesia secara umum. Keamanan dituntut. Keamanan adalah matlabun syar'i, ada tuntutan syariat. Maka jika seorang berusaha menimbulkan keamanan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia berpahala. Kalau dia meninggal insyaallah mati syahid. Tapi jangan tinggalkan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisinya tetap salat. Kalau tidak memungkinkan dijamak, ya. Kalau lagi safar, salat bisa qashar dan jamak, ya. Kalau tidak bisa bersuci, ya, maka tayamum, tidak ada air. Tidak bisa tayamum, tidak bisa salat dalam kondisi apapun. Yang penting jangan tinggalkan salat. Tidak bisa salat dalam kondisi wajar, salat sambil berjalan, sambil berlari, semampunya. Tanpa ruku, tanpa sujud tidak masalah. Jangan tinggalkan salat. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut maka salat dalam kondisi berjalan atau dalam kondisi naik kendaraan. Apakah Habib itu juga dijamin surga? Tidak, ya. Tidak ada ini jamin surga kecuali yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah menjamin keturunannya pasti masuk surga. Tidak pernah. Dan tidak ada dalil bahwasanya keturunan Nabi pasti masuk surga. Telah lalu pada zaman dahulu banyak keturunan Nabi, tidak semuanya baik, ya. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam ada anaknya yang kafir. Contoh juga Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12 orang, di antara Nabi Yusuf dan Binyamin, Yahuda dan yang lainnya. Yang 12 orang tersebut namanya Banu Israel. Dan Banu Israel semua Yahudi adalah Banu Israel. Dan kita tahu Banu Israel Yahudi ada yang baik, ada yang beriman dan banyak yang bejat. Padahal mereka semua keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
Ya Fatimata binta Muhammadin, salini mimma lima syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah harta dariku, aku akan berikan. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada nabi mengatakan keturunanku pasti masuk surga, itu enggak ada. Ya, kenyataannya keturunan nabi juga bermacam-macam, ya. Kita tahu sendiri kenyataan sekarang, ya. Ada yang soleh, ada yang metal, ya. Ada yang kena kasus, ada yang Masya Allah ibadahnya luar biasa, ada yang dai luar biasa, berbagai macam, ya. Ada yang sunnah, ada yang syiah. Kalau semua keturunan Nabi pasti masuk surga, orang syiah dong banyak masuk surga. Banyak orang syiah juga yang habib, ya. Ya. Bahkan di sebagian tempat saya pernah dengar ada habib yang murtad misalnya, ya. Ada. Jadi tidak ada yang mengatakan para habib itu adalah maksum, tidak ada. Ya, enggak maksum. Tapi kalau mereka beriman, kita harus hormati mereka. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk menghormati apa? Ahlul bait, keturunanku. Apakah ada habib-habib yang salaf? Banyak habib yang salaf. Seperti di atas sunnah, seperti Al-Alusi, penulis kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Masya Allah itu, di atas sunnah. Kemudian contohnya Siddiq Hasan Khan juga min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga banyak di Arab Saudi seperti Habib Abdul Qadir As-Saqqaf. Abdul Qadir As-Saqqaf itu punya mauqid judulnya Duror.net. Itu website paling bagus, Masya Allah. Tentang fikih, tentang hadis, dia bantah orang-orang Syiah, dia bantah orang-orang Sufi. Dia Habib. Jadi banyak, ya. Saya juga teman-teman juga banyak yang Habib yang sunnah. Jadi macam-macam namanya Habib, ada yang sunnah, ada yang Sufi, ada yang Syiah, dan tidak ada yang jamin bahwasanya semuanya mereka masuk surga. Kalau mereka tidak terjamin masuk surga, maka lebih utama mereka tidak bisa menjamin orang untuk masuk apa? Surga, ya. Tapi demikian saja kajian kita, tinggal sebentar lagi buka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.